Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat tentu kepada para dosen FAI maupun PBA Universitas Jakarta, dan tentu yang saya hormati kepada dosen pembimbing ya, khususnya di kelompok saya yaitu Ibu Maria Upa, dan juga kepada seluruh teman-teman FAI dan PBA angkatan 2019. Adapun pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan rencana proposal penelitian yang akan saya ajukan nantinya. Untuk pertama, seperti biasa sebelum kita mengacu kepada judul, tentu kita harus didasari oleh latar belakang masalah. Oke, diawali dengan latar belakang masalah. Nah, di sini saya mengambil sampel sebuah jurnal ya di tahun 2021 ya, jurnal. Oke, di situ ada rentan dari 2015 sampai 2019 dari beberapa kinerja seorang pendidik atau kinerja guru. Nah, ini begini dong. kalau kita amati bersama-sama, nah di tahun 2019 ini bukannya mengalami kenaikan, tapi itu malah mengalami penurunan. Ya, penurunan yaitu dari jumlah guru yang atas yang 40. Kenapa diklasifikasikan seperti ini? Karena ada rentannya, sebelumnya ada rentan. Dari skala ini berapa poin ini berarti di bawah 11 itu rentan 3 yang paling rendah. Kemudian yang 20 titik 4 itu yang menengah ya, yang kurang juga termasuk kurang. Kemudian di tahun 2019 ini terjadi penurunan pada kategori baik menjadi cukup yang terjadi pada tahun 2018. Ya, yaitu ada yang maaf pada tahun 2018 yaitu dari 76,2% menjadi 67,8%. Oke. Terniat pokoknya Salman. Bang Salman selamat. Sekarang nih. Nih, ada rekam gitu. Baik. Jadi mengalami penurunan ya di tahun 2019 ini. Nah, kemudian hal tersebut menunjukkan penurunan yang sangat signifikan pada hasil penilaian kinerja guru. Nah, adapun sumbernya juga saya cantumkan di dalam proposal skripsi. Next, Ibu. Udah ada itu. Nah, di sini tentu dengan kinerja seperti itu maka tentu perlu perbaikan dalam kinerja. Karena kalau didiamkan khawatir nantinya lebih buruk ya, atau bahkan kedepannya kan bisa menurunnya aktivitas di sekolah gitu. Salah satu faktor. Sehingga di sini ketika saya mengamati sebuah lembaga gitu, berdasarkan tadi data ini, nah saya juga mengamati di sebuah lembaga pendidikan di mana beberapa kinerja dari seorang pendidik saya lihat belum maksimal gitu, terutama dari kehadiran yang belum tepat waktu, kemudian maksudnya belum dengan baik terkait dengan perangkat ajarnya. Nah, itu semua hal terkait seperti itu belum dilaksanakan dengan maksimal ya, sehingga baik juga dari penguasaan teknologinya sehingga kinerjanya semakin semakin membutuhkan waktu gitu. Nah, sehingga di sini ketika ada masalah ini kan tentu perlu ada yang namanya sosok gitu ya, atau kita biasa sebut dengan agent of change ya, tokoh perubahan seperti halnya Islam Rasulullah. Dengan kondisi yang banyak masalah ternyata ada keberadaan Rasulullah. Nah, maka di sini upaya untuk mengubah kondisi seperti ini yaitu dari kemampuan atau kemungkinan kepala sekolah ya, sehingga sangat berpengaruh untuk mendisiplinkan pendidik dalam menjalankan tugasnya. Nah, adapun di antara fungsi kepala sekolah itu banyak ya, dan yang nanti akan menjadi pembahasan masalah yaitu dalam hal kepengawasan atau supervisor. Sehingga dengan hal ini
mediasinya Jakarta Selatan. Mungkin itu maaf. Ini sedikit gambaran. Nah, ini ada beberapa sesuai dengan arahan untuk kajian teori. Ambil 5 dengan 5 juga pengerjanya. Kemudian identifikasi masalah. Baru saya coba ada 6. Sudah perumusan masalah. Seperti biasa ya, kualiti yaitu tentang apakah terdapat pengaruh, kemudian jika ada, dan untuk melengkapi itu dengan bagaimana ya dalam konsep kualiti. Jadi ibu mau ya untuk kaitannya dengan tujuan seperti kita pahami bersama-sama ya, perumusan masalah, tujuan, dan nanti kesimpulan harus linear ya. Jika 3 nanti tujuan 3, kesimpulan juga 3. Rangka hipotesis. Nah, untuk kajian teori ini sedikit mengenai itu aja. Coba metode penelitian ini saya ambil dari kerangka pemikiran yang digabungin dari beberapa pendapat para ahli. Saya ambil dari 3 narasumber ya, kutipan, kemudian kira-kira saya gabungkan gitu dari 3 itu. Kalau ini saya mengikuti apa yang saya pelajari definisi. Kemudian kalau ini yang mengikuti aja udah 3 sendiri. Dengerin aja dulu deh, ya. Ya, karena populasinya saya di bawah 100, ya maka di sini populasi itu menjadi sampel secara keseluruhan. Teknik, ya. Kemudian nanti untuk analisis data yang sama kita sudah pelajari. Penutup, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti dari ya, terus saya yang masih, kita semua yang masih ilmu penelitian yang masih sebutir jagung gitu ya. Maka kita semua tentu perlu arahan bimbingan juga dari para dosen. Hidup Salman. Hiduplah kalau nggak salah. Pertama saya persilakan kepada Bapak Dr. Sinarus untuk mengomentari dari Kapolres Saudara Salman. Bapak dengan tapi nanti kan sidang itu juga begini. Sama begini. Ponis saja 5 tahun. Oke, terima kasih sudah ini. Sudah Pak Salman, selamat kita bisa untuk presentasi pada bagian ini. Pertama, coba kalau dibantu dinaikkan boleh ke cover ini dulu. Oke. Nah, dari latar belakang ini data yang dimasukkan sudah ada, tetapi satu data yang mungkin perlu ditambahkan adalah data yang berasal dari sekolahnya. Kondisi di sekolah yang akan diteliti itu seperti apa? Karena pasti akan timbul pertanyaan nanti kenapa harus di sekolah itu penelitiannya? Ya, jadi sebaiknya nanti tambahkan juga dengan data bagaimana kondisi kinerja guru di sekolah itu. Lalu yang kedua, yang saya perhatikan dari latar belakang ini, kita tidak boleh melupakan juga bahwa 2019 itu adalah pada saat wabah kondisi COVID-19.
Nah itu seharusnya disinggung juga di latar belakang. Ya, karena bagaimanapun hampir seluruh sektor kehidupan manusia di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi COVID-19. Jadi itu juga tetap harus disinggung, karena kalau tidak demikian nanti sekolah yang kita teliti sekolah ada apa nih 2019 kok turun, padahal sebenarnya itu penurunan di tingkat dunia. Oke, baik. Kemudian coba dilihat di identifikasi masalahnya, Bu ini. Oke, nah sebelum masuk ke identifikasi masalah, mungkin perlu juga tabel yang Salman sampaikan tadi tentang kinerja guru 5 tahun terakhir itu. Kira-kira menurut analisa Anda itu penyebab penurunannya apa? Kalau misalnya dia bisa stabil, kenapa? Kalau dia turun, kenapa? Lalu di identifikasi masalahnya ada pendidik yang mempunyai kinerja rendah mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan tidak optimal. Oke, tapi di sini mungkin perlu sedikit kalimatnya yang diperhalus. Adanya sebagian, ya, karena tidak semua pendidik itu menurun. Ada juga yang naik, gitu kan? Jadi ada kata-kata sebagian di situ yang menunjukkan bahwa ada yang bagus juga. Ya, kemudian juga sama yang di bawahnya, yang rumahnya jenang. Mungkin untuk rumah ini mungkin tidak perlu kita masukkan ya, karena apalagi untuk seorang orang yang bekerja di Jakarta itu sudah harus tahu dengan bagaimana mengatur waktu. Nah, coba kita lihat dulu di bawah ini ada yang bicara tentang sarana nggak? Perhatian dan kesejahteraan pendidik, oke. Pelatihan, lingkungan kerja, yang namanya kepala sekolah. Nah sarananya nggak ada. Jadi mungkin yang waktu jarak rumah tadi sebaiknya diganti dengan sarana. Karena kalau jarak rumah itu sudah alasannya sangat klasik ya. Sebelum kita lahir juga Jakarta juga sudah macet kan gitu. Oke, baik lanjut ini kalau pembatasan. Di pembatasan masalah dibatasi pada fungsi pengawasan. Nah ini kan agak apa ya? Yang satu kalimatnya pasif, yang satu aktif. Pengawasan dan kontrol, tidak mengontrol. Jadi satu pasif, yang satu aktif. Jadi fungsi pengawasan dan sebenarnya kan kalau mau mengangkat cukup fungsi supervisornya aja masukkan situ. Jadi fungsi kepala itu dibatasi pada fungsi supervisor dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala sekolah. Mungkin seperti itu lebih pas, karena kalau tadi Salman katakan adalah fungsi supervisor, karena fungsi supervisor itu bukan hanya mengawasi dan mengontrol, tapi juga ada unsur membina. Jadi kalau mau diangkat supervisor ya fungsi supervisor saja selesai. Ya, sementara kinerja guru dalam lingkup kedisiplinan terhadap peraturan sekolah. Nah ini apakah kinerja guru yang Salman angkat di data tadi itu datanya tentang kedisiplinan yang menyebabkan turun itu? Kedisiplinan atau ketersiapan mengajar? Kalau di latar belakang saya masih umum sebenarnya. Iya. Di sini yang saya pengen itu memang dalam hal perangkat ajar. Iya. Jadi nanti begini. Sebaiknya nanti sama perhatikan di sekolah itu sebenarnya yang jadi masalah itu kedisiplinan ya kak, atau ketidakmampuan dalam pemasaran tadi. Jadi supaya batasan masalah itu real dengan apa yang ada di lapangan gitu. Jadi itu untuk sementara oke saja, tapi itu masih bisa diubah kalau memang nanti di sekolah itu bukan masalah kedisiplinan yang jadi masalah, tapi kalau misalnya kalau kompetensinya yang jadi masalah. Contohnya misalnya pemasak bahan atau penggunaan media atau apa, jadi biar lebih sinkron dengan yang di lapangan. Oke, next nanti ini untuk perumusan oke. Nah di sini ada satu poin yaitu yang kualitatif ya, bagaimana cara meningkatkan kinerja guru. Oke, lanjut di situ sudah. Oke, saya ke outline coba ini. Outline di mana? Oke, bab 2-nya, ya, pengertian kepala sekolah, kompetensi kepala sekolah,
perendahan fungsi. Oke, dia ada strategi satu ya. Jadi ada nanti yang poin nomor 5 itu yang akan menjawab rumusan nomor 3. Oke, setuju saya. Yang lanjut. Jadi dulu yang profesional. Oke, secara keseluruhan saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Mungkin mohon izin. Cek. Malah nanti rencananya kapan ini cuma 4 orang. Wow, amazing. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Sekretariat CPD atas masukannya, dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nadia dari GPI untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masukannya dari Bapak sudah lengkap sih sebenarnya ya. Jadi saya hanya menambahi, gitu ya, melengkapi, gitu kan. Di latar belakang masalah, memang tadi Bapak bilang kan harus, ini kan masih datanya secara global ya, Salman ya, yang Salman dapat tuh masih global dan masih belum di sekolah tersebut. Gitu. Jadi kalau tadi Salman bilang kepala sekolahnya gimana di sekolah itu harus ada datanya, ya, data tersebut. Jadi kita nggak bisa berbicara, ya kepala sekolahnya seperti ini gitu, nggak bisa. Jadi harus sesuai memang ada datanya, kan? Seperti apa datanya, kepala sekolahnya, kenapa nih misalkan jangan masuk atau ada usaha lain misalkan kayak gitu. Nah itu harus ada data yang menunjukkan seperti itu. Silakan kalau masalah, kemudian diidentifikasi masalah, tambahkan juga ada berapa poin? Ya, sudah cukup sih diidentifikasi masalah, itu sudah ini ya, apa sih? Yang paling Bapak? Ya. Oke, itu saja mungkin ya, karena sudah lengkap. Ya, cukup. Terima kasih. Mau sedikit share tadi terkait latar belakang. Di atas setelah tabel itu memang baru pengamatan saya ada pengamatan ke sekolah. Cuman di sini maaf di bagian bawah. Lagi ya maaf. Nah, kondisi seperti ini juga menjadi pengamatan peneliti sekolah yang akan diteliti. Kalau di sini saya masih baru ini, karena kemarin catatan dari Bu Maria Upa juga, kawan coba diintegrasikan dengan kondisi yang bakal gitu. Oke, saya coba di sini gitu. Tapi nanti kalau kira-kira kan terkait kinerja atau kedisiplinan, nanti saya sesuaikan konteks lah. Jadi kan itu kan kalau kalimatnya kan sudah ada, Iya. cuma datanya nggak ada gitu. Jadi kan seperti apa yang terlambat datanya itu, seperti apa yang tidak menguasai itu. Ya, kemarin saya izin ke Bu Maria Upa, Bu, nanti data saya ambil dari salah satunya indikatornya absensi bulanan, gitu kan, absensi itu. Proses Baik, terima kasih sama Ibu ini, Ya. saya bukan memuji anak saya, tapi melengkapi. Kita ke tabel deh, ke tabel. Tabel yang tadi ini kan di searching kita googling ya. Teman-teman semua, bukan hanya Salman saja, tabel ini nggak menggambarkan secara cepat grafik. Jadi nanti sebelum kita menarasikan tabel ini, setelah kita menarasikan tabel ini, kita harus bikin grafik tabel di atas, dengan mudah kita bisa melihatnya di dalam grafik di bawah ini. Jadi kelihatan tuh fluktuasinya tahun ini, terus berapa rendahnya, komponennya berapa, jadi kelihatan kurvanya gitu loh, ya, lebih bagus lagi. Terima kasih. Di sini Bu, kalau misalkan dari tabel, maksudnya jurnal online, kalau kita mengubah itu apa? Oh ya, nah kemarin saya khawatir aja gitu, salah satunya memang kalau diamati memang sulit kayak gini. Boleh jadi masukan. Oh baik, terima kasih.
Jadi buat yang mahasiswa yang lain juga, kalau nanti kutipan kita itu lebih dari 6 baris, maka itu otomatis menjadi 1 spasi, meskipun itu tabel. Ya. Tetapi kalau kutipan itu adalah hadis, ayat Quran, mau berapa baris pun dia spasinya wajib 1. Dan terjemahannya dibuat dalam italik, jadi miring. Ya, tapi kalau tabel seperti ini sebenarnya kalau dibikin 1 spasi dia justru tampilannya akan jauh lebih bagus. Ya, itu saya. Terima kasih. Selamat bersama. Saya berbicara akhirnya jadi 4 juga ya. Dari semua ngomong mati. Ini kan data tahun 2019. Kita akan melakukan penelitian di tahun 2023. Berarti ada 2 tahun yang hilang. Tahun 2020 dan tahun 2021, 2022, 3 tahun. 20, 21, 22. Jadi kalau kita ada 5 tahun terakhir, harusnya 22, 21, 20, 19, 18. Jadi jangan data terakhirnya tahun 2019 karena tidak representatif untuk dijadikan sebagai sebuah dasar terakhir tahun 2019, tapi kita mau jadi dasar untuk penelitian di tahun 2023. Itu aja menurut saya. Kemudian yang kedua, tadi kan Salman setiap penguji menyampaikan pendapatnya, dia bilang kemarin saya dengan Bulva, kemarin saya dengan Bulva, besok ujian nggak boleh begitu. Ya, besok ujian apapun yang teman-teman tulis itu teman-teman harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap apa yang teman-teman tulis. Ya, maka itu pentingnya teman-teman memahami secara keseluruhan skripsinya teman-teman dari awal sampai akhir. Oke ya, tapi untuk sebagai pembuka boleh tepuk tangan sekali lagi. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para dosen. Mudah-mudahan beliau sehat semua, senantiasa dilancarkan rezekinya. Dan saya mohon izin kalau kiranya nanti, terutama ke Ustadz Firdaus, kalau kiranya nanti saya mungkin di ACC terkait proposal ini, nanti di kajian teori saya ingin mengutip dari jurnal antum ya, yang saya lihat di Google Scholar, yaitu tentang kinerja kepala sekolah, pengaruh kepala sekolah terhadap sumber daya manusia saja, Surakarta 2012. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunci rekaman. Siapa nih? Ya PPA siap-siap ya, ada mana? Sudah hadir? Iya, kalau pertanyaan sudah di kelas ya. Jadi buat mahasiswa yang kembali tidak seperti kalian, sama